Tommy Art 56, keren sekali. Burung merpati terbang melayang, patah sayap tak bisa terbang. Dalam hati masih sayang, apa daya kalau sudah milik orang. Terima kasih. Nah oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi seperti biasa di video kali ini gua akan membagikan tutorial lagi ini, yaitu cara jarak jeruk di aplikasi iLikeMotion. Oke, makanya sebelum masuk ke tutorialnya, seperti biasa langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke aplikasi iLikeMotion-nya. Nah oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi iLikeMotion-nya, langsung kalian klik icon plus di bawah. Kemudian untuk rasio kalian bisa sesuaikan dengan mentahan foto kalian. Langsung kalian klik buat proyek. Nah di bagian sini kalian bisa langsung klik icon plus, kemudian pilih gambar dan video. Kalian bisa masukkan untuk mentahan videonya. Ini gua sudah sediakan link downloadnya di deskripsi ya. Kalian bisa download sendiri. Oke, di sini langsung saja kalian bisa klik titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa ekstrak audio nih. Nah kemudian di bagian mentahan yang bawah kalian bisa hapus yang ya gambar tong sampah, kalian bisa hapus. Dan di bagian sini kalian bisa untuk menandai detik bitnya, dan cara penandaannya akan paskan dulu untuk detik bitnya ya. Kalian bisa paskan dulu seperti ini. Nah kemudian kalian bisa klik icon plus yang di kanan ini agar ada tanda merahnya seperti ini ya. Nah oke, untuk detik bit kalian bisa cek sendiri deskripsi, kalian bisa sesuaikan ya. Di sini gue skip dulu untuk menandainya karena ini agak lama ya. Nah oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya nih sampai detik yang terakhir, kalian bisa kembali ke awal. Kalian bisa masukkan untuk mentahan videonya tadi lagi. Kemudian kalian bisa klik icon panah ke samping ini. Nah kemudian untuk mentahannya kalian bisa hapus seperti ini. Dan untuk di bagian suara kalian bisa nolkan ya seperti ini, klik kembali. Dan di bagian sini kalian bisa langsung untuk tambahkan fotonya. Di bagian sini kalian bisa tambahkan satu buah foto ya. Di bagian sini gue tambahkan yang ini. Kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 13.03 ini, 11.07 ya. Bisa panjangkan seperti ini. Kemudian tambahkan foto lagi. Dan di bagian sini tambahkan foto yang beda gaya ya. Gua pakai yang ini. Kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang ini, 13.11 ini. Kemudian kalian bisa tambahkan foto lagi. Nah di sini gua pakai foto ini. Kemudian kalian bisa panjangkan lagi. Nah sampai ke 15 seperti ini. Kemudian kalian tambahkan foto lagi. Bentar, salah ya, masa sama, kita tambahkan foto yang ini. Kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang ini ya. Nah oke, bentar kita lihat dulu ya, ada yang sama nggak fotonya. Nah tidak ya. Oke, di bagian sini kalian bisa tambahkan foto ya, terserah. Di sini gua ulang aja untuk fotonya, gua pakai yang ini. Dan kemudian di bagian sini kalian bisa panjangkan dengan samakan dengan detik bitnya ya seperti ini. Samakan dengan musiknya ya, kalian bisa pangkas saja untuk sisanya. Nah oke, kita play dulu, pas tidak. Oke bentar, ini agak nge-lag ya. Nah oke, sudah pas ya teman-teman. Jika kan sudah pas seperti ini, kalian bisa kembali ke awal. Kalian bisa pangkas saja di bagian potongan pertama ini ya. Nah untuk di bagian potongan, nah di bagian sini kan bisa pangkas dulu ya, di bagian pertama fotonya saja seperti ini, di awal bitnya saja ya. Nah, kalian bisa potong saja seperti itu. Nah untuk di bagian potongan panjang yang pertama ini, kalian bisa klik move dan transform nih, pilih yang nomor 3. Tambahkan kunci dulu di setiap bitnya dulu ya seperti biasa. Nah kemudian di bagian bit yang sini kalian bisa zoom sekitar 800-an ya seperti ini. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa zoom lagi sekitar 800-an juga ya. Nah kemudian kalian bisa di sini tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu ke atas seperti ini. Nah oke, di bagian sini kalian bisa klik yang bentar, yang nomor 1 ya. Di bagian yang nomor 2 ya, tambahkan yang nomor 2 saja. Kemudian di bagian sini kami tambahkan kunci di setiap bitnya seperti ini. Untuk di bagian bit yang kedua kalian bisa buat negatif berapa ya, negatif 9 saja ya, bentar.
Nah, negatif 8 saja nggak apa-apa ya. Kemudian di bit selanjutnya tambahkan kunci, kalian bisa buat menjadi 8. Nah, oke, seperti ini. Untuk di bit selanjutnya kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa jangan kasih kurva ya di bagian sini. Nah, kemudian klik kembali nih, kemudian kalian bisa potong untuk fotonya. Bentar, di bagian sini tambah untuk potong fotonya. Oke, nah seperti itu. Untuk di bagian yang sini kalian, nah di bagian potongan yang kedua ini kalian klik move dan transform juga. Pilih nomor 3, kasih tanda dulu untuk di setiap bitnya. Nah, di bagian bit yang sini kalian bisa zoom juga ya seperti tadi, sekitar 800-an. Kemudian di bagian sini juga zoom juga. Kemudian kalian bisa tambahkan kurva nih. Kurvanya itu seperti tadi ya, seperti ini. Nah, di bagian sini langsung kalian bisa pilih yang nomor 2 nih. Nah, seperti ini ya, nomor 1 ya. Kemudian kalian bisa tambahkan untuk di setiap tandanya dulu. Setiap bitnya kalian bisa tambahkan tanda. Kemudian di bagian yang sini kemudian kalian bisa geser ya. Nah, geser itu sesuai selera kalian ya. Di sini gua agak geser agak ke bawah seperti ini. Dan di bagian sini gua geser agak ke sini. Nah, oke, nanti akan seperti itu ya. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya tuh seperti ini ya. Nah, kalian bisa langsung untuk potong fotonya nih, potong saja seperti ini. Nah, di bagian berikutnya sini kalian bisa kasih efek zoom saja. Dan di bagian sini bentar, klik move dan transform, pilih nomor 3, tambahkan untuk di setiap bitnya dulu. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan efek zoom seperti ini, sekitar 800. Kemudian di bagian sini lebih zoom lagi. Nah, oke, kemudian kalian bisa langsung di bagian sini kalian bisa untuk kasih kurva ya tadi di bagian move dan transform. Nah, di bagian sini kurvanya itu seperti tadi. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa langsung untuk potong fotonya nih. Nah, seperti ini, potong saja ya. Nah, seperti ini akan nantinya. Nah, untuk di bagian sini kan bisa langsung untuk potong fotonya saja ya, jangan kasih efek zoom. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kan bisa kembali ke awal nih. Nah, kembali ke awal di bagian potongan foto yang pertama ini kalian bisa tambahkan efek. Kemudian masuk ke bagian yang distorsi warp, kemudian tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles. Klik pengaturan standar. Nah, di bagian ubin kalian bisa aktifkan untuk mirrornya, kemudian klik efek lagi, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform nih, pilih yang efek ombang-ambing atau oscillate. Klik pengaturan standar. Dan di bagian ombang-ambing untuk sudutnya bisa tambahkan kunci keyframe, kan bisa buat menjadi pengaturan standar nih. Di bagian turbulen untuk offsetnya, dan offset ini kami bisa buat menjadi 64 ya. Oke, 64 seperti ini. Oke, 64 ya. Oke, 64. Kemudian untuk di bagian kekuatan bisa tambahkan kunci keyframe. Kan buat tekan tannya taruh di kiri nih. Kemudian tekan kunci keyframe lagi, turunkan menjadi 0. Ayo bentar, turunkan jadi 0. Tekan tangannya taruh di kanan nih. Kemudian kan bisa klik kurva, kan bisa atur kurvanya itu seperti ini ya.
Nah, kurvanya itu seperti ini. Kemudian masuk ke bagian evolution, kalian bisa buat menjadi 4,64. Oke, 4,64 seperti ini. Untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang X ini. Kalian bisa masuk ke bagian skala. Di bagian skala kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian buat menjadi 1,22 seperti ini. Naikkan ya. Nah, seperti ini. Oke, tekan tandanya taruh di kiri, tekan kunci lagi. Kalian turunkan menjadi 0. Tekan tandanya taruh di kanan nih. Nah, kemudian untuk di bagian sini kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Oke, seperti ini ya. 0,60 ya di tanda akhir. Nah, bentar. Tandanya kita geser dulu. Di bagian tanda akhir kalian bisa buat menjadi 0,60 saja ya. Nah, oke, 0,60 seperti ini. Tekan tandanya taruh di kanan. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah, masuk ke bagian oktav, kalian bisa turunkan menjadi 1. Kemudian klik efek, kemudian tambahkan efek lagi, masuk ke warna dan cahaya. Tambahkan efek yaitu paparan atau gamma nih, di pengaturan standar. Dan di paparan gamma untuk exposure tambahkan kunci keyframe, tekan tandanya taruh di bentar, di bagian sini kalian bisa ubah dulu sekitar 1, ya. 1,25 saja. Bentar kelebihan. Nah, 1,25 seperti ini. Oke, tekan tandanya taruh di kiri, kan bisa ke tengah-tengah foto seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Tekan kunci keyframe, kan bisa turunkan menjadi 0. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian efek lagi, klik efek. Kemudian kalian bisa bentar, di bagian yang tadi ya, yang di paparan gamma kalian bisa kasih kurva ya. Nah, di bagian sini kan bisa pilih kurva yang nomor 3 saja seperti ini, jangan ubah. Kemudian klik efek, kemudian tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian blur, tambahkan efek namanya buram gerak. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik titik 3 di kiri bawah, kemudian salin efek. Nah, kalian bisa salin tempel efeknya ini di setiap pergantian foto seperti ini nih. Kalian bisa tempel saja ya seperti ini. Oke. Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya di setiap pergantian foto nih, kalian bisa kembali ke awal lagi. Nah, di bagian sini kalian bisa kembali ke di bagian foto yang sampingnya nih. Di foto kedua kalian bisa klik fotonya, kemudian kalian bisa tempel efek yang tadi dulu. Nah, kemudian kalian bisa hapus yang namanya efek turbulen. Kemudian di bagian ombak-ambing klik titik 3 di kanan atas seperti ini, kemudian atur ulang ke default. Nah, untuk di bagian sudut kalian bisa tambahkan kunci keyframe dulu ya. Tambahkan kunci, kalian buat menjadi 90 derajat. Nah, oke, 90 derajat seperti ini. Tekan tandanya taruh di kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian turunkan menjadi negatif 90 ya. Oke, negatif 90 seperti ini. Tekan tandanya taruh di kanan nih. Kemudian kalian bisa klik ke bagian frekuensi ya. Kalian bisa buat menjadi 0,45. Nah, oke, seperti ini. Untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe nih. Kalian bisa buat menjadi 125 ya. Oke, 125 seperti ini. Kemudian tekan tandanya taruh di kiri, kemudian tekan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi 0. Oke, tekan tandanya taruh di kanan nih. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan
potongan foto yang belum ada efeknya seperti ini ya. Nah oke, seperti ini kami bisa tempel saja. Oke teman-teman, jika kan sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke potongan yang terakhir nih, kan bisa kembali. Nah di bagian yang potongan yang sini yang ada efek zoomnya saja. Nah yang ada efek zoomnya saja yang potongan yang ketiga ya, kan bisa klik potongan yang tengahnya, kemudian klik titik 3 di kanan atas, kan bisa balik secara horizontal. Nah seperti ini. Nah kemudian di bagian sini nih kalian bisa, nah di bagian sini kalian bisa balik secara horizontal juga ya. Di bagian foto yang akhir di bagian sini kan bisa balik secara horizontal seperti ini. Kemudian bisa bentar ke kembali ya. Nah oke, mana tadi? Oke di bagian sini, oke di akhir ya. Di sini kan kalian balik secara horizontal di bagian sini, langkain satu foto kemudian balik secara horizontal di bagian sini. Oke seperti ini. Nah oke, kemudian di bagian sini kan bisa tambahkan untuk yang di bagian yang, oke bentar gua cari dulu ya. Nah di bagian sini yang di bagian akhir potongan, nah ini, nah di bagian sini pergantian foto nih. Kemudian di bagian sini kan bisa klik efek, tambahkan efek ya. Tambahkan efek, masuk ke bagian distorsi warp, tambahkan efek yaitu namanya lengkungan gelombang ya. Nah ini lengkungan gelombang, klik pengaturan standar nih. Untuk di bagian lengkungan gelombang, untuk tahapnya kan bisa tambahkan kunci keyframe dulu ya. Oke bentar. Untuk tahapnya kan bisa tambahkan kunci keyframe, tekanannya taruh di kiri nih. Tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa naikkan menjadi 1,0 ya. Nah oke, 1,0 seperti ini, tekan tandanya taruh di kanan. Kemudian kalian bisa di bagian sini kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 2, atur kurvanya seperti ini. Kemudian klik kembali untuk di bagian sudut nih. Di bagian sudut kalian bisa buat menjadi negatif 38,0. Kelebihan ya. Nah oke, negatif 38,0 seperti ini. Nah untuk di bagian jarak nih, di bagian jarak kan bisa buat menjadi 10,2. Nah oke seperti ini. Untuk di bagian magnitude kan bisa tambahkan kunci keyframe, kalau bisa buat menjadi 4,0 seperti ini. Tekan tandanya taruh di bagian kanan. Kemudian kalian bisa klik klik kunci lagi, turunkan menjadi 0. Tekan tandanya taruh di kiri. Kemudian kalian bisa klik kurva di bagian sini, pilih nomor 2, atur kurvanya seperti tadi. Oke di bagian sini kalian klik kembali. Untuk di bagian sudut warp kalian bisa buat menjadi 45 ya. Nah oke, 45 seperti ini. Kemudian kalian bisa klik titik 3, kemudian kalian bisa salin efek. Nah kalian bisa tempel efeknya ini di setiap potongan yang akhir ya, yang mau pergantian foto. Nah di bagian sini, nah di bagian sini kan pergantian foto nih, kalian bisa tempel efek yang tadi. Nah oke, di sini kalian bisa tempel saja. Oke di sini gua skip ya, karena ini kelamaan ya. Oke teman-teman, jika kan sudah selesai untuk tempel lengkungan gelombang tadi di bagian potongan foto yang terakhir sebelum pergantian foto nih, kan bisa kembali ke awal, kita buat efek bayangan ya. Oke di bagian potongan pertama ini kan bisa klik potongannya, kemudian kan klik icon plus, kemudian gandakan satu layar. Masuk ke bagian yang potongan atas, kemudian kan bisa masuk blending opacity, tambahkan kunci keyframe, tekan taruh di kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, turunkan menjadi 25 ya. Oke bentar, 25. Oke seperti ini, 24 juga nggak apa-apa, tekan tandanya taruh di kanan nih, kemudian klik kembali, klik pemrograman transform, pilih nomor 3, tekan kunci keyframe, tekan tandanya taruh di kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa naikkan sekitar 1000-an ya. Nah oke, 1000 apa 900 seperti ini, 1000 aja ya, tekan tandanya taruh di kanan nih, seperti ini akan nanti hasilnya ya, akan ada efek bayangannya seperti ini. Nah kalian bisa lakukan itu berulang di setiap pergantian foto ya. Di sini gua skip dulu. Oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk beri efek bayangan di setiap pergantian foto ya, sudah selesai, kalian bisa langsung ekspor saja. Kalian klik ikon di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah oke, terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe, dan gua lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gua selanjutnya.